Sistem replikasi tingkat dewa, bab 86-90. Bab 86 menghadapi pertempuran. Awalnya, setelah melewati celah gunung, Chen Xiao hendak pergi ke daerah tempat tinggal Lin Xuan. Rencananya adalah agar Lin Xuan meminta maaf di depan umum, sehingga kedua belah pihak bisa menjaga harga diri. Selesai sudah, mereka bahkan tidak perlu mengembalikan uang perlindungan yang telah dicuri. Anggap saja ini sebagai cara untuk berteman dengan Lin Xuan. Lagi pula, dia adalah anggota elit dari Sekte Dalam, dan prestisenya tidak mungkin lebih rendah dari Lin Xuan, seorang murid baru. Namun, potensi Lin Xuan terlalu menakutkan. Meskipun dia kemungkinan besar bukan lawannya sekarang, dia telah menarik perhatian para petinggi, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lin Xuan. Jika hubungan itu hancur, dia akan berada dalam kesulitan besar ketika Lin Xuan naik ke tampuk kekuasaan. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Ini menguntungkan kedua belah pihak. Namun, ia mengetahui dari bawahannya bahwa Lin Xuan telah datang ke arena perjudian, jadi ia pun ikut datang. Tepat saat itu, mereka menyaksikan Lin Xuan melepaskan bentuk dasar niatnya, mengalahkan Shen Anran, yang juga melepaskan bentuk dasar niat pedangnya di puncak alam transformasi Qi. Dia bahkan lebih terkejut ketika mengetahui bahwa Lin Xuan hanya berada di tingkat keempat alam transformasi Qi. Belum lagi kecepatan kultivasi Lin Xuan yang menakutkan, yang mampu naik dari tahap awal alam kebangkitan ke tahap menengah alam transformasi Qi hanya dalam 1 bulan. Baik Shen Anran maupun Lin Xuan berada di puncak alam transformasi Qi, tetapi Shen Anran bukanlah tandingan Lin Xuan, yang berada di tingkat keempat alam transformasi Qi, dan hampir langsung terbunuh. Telah terbukti bahwa Lin Xuan jauh melampaui Shen Anran dalam berbagai aspek bakat. Dia juga sangat terkejut. Setelah beberapa pertimbangan, dia mengubah strateginya dan melangkah maju. Dia berencana untuk menguji sendiri kekuatan dan potensi sejati Lin Xuan. Dia bisa merasakan bahwa bahkan setelah mengalahkan Shen Anran, Lin Xuan masih menyembunyikan banyak hal. Mereka juga bisa menyelesaikan perseteruan mereka di atas ring. Kita semua adalah praktisi bela diri, kita hanya bisa membicarakan masalah setelah kita bertarung. Adapun cara menyelesaikannya, kita harus menunggu dan melihat hasil dari pertempuran besar tersebut. Mendengar itu, Lin Xuan tersadar dari lamunannya dan tersenyum tipis. Sebelumnya saya telah menetapkan aturan tantangan bahwa para elit sekte internal juga dipersilakan untuk menantang saya, dan itu memang benar. Jika kakak senior Chen ingin menerima tantangan itu, tidak masalah. Namun, kakak senior Chen adalah anggota elit Sekte Dalam, berada di tingkat ketiga alam kondensasi. Oleh karena itu, taruhan baginya tidak mungkin sama dengan murid Sekte Dalam biasa di alam transformasi Qi. Jumlahnya setidaknya puluhan ribu. Kakak senior Chen akan mempertaruhkan 20.000 poin kontribusi atau 2.500 batu roh inferior. Saya ingin tahu apakah kakak senior Chen setuju. Jika kamu setuju, maka kita bisa bertarung. Lin Xuan menjelaskannya dengan sangat jelas dan rinci, dan ekspresinya tenang dan terkendali. Setelah mendengar hal itu, semua murid yang berada di lapangan menjadi tercengang. Para diaken di sekitar arena juga tampak tercengang. Di luar dugaan, Lin Xuan benar-benar berani menerima tantangan tersebut dan bahkan menawarkan taruhan yang begitu tinggi. 20.000 poin kontribusi, atau 2.500 batu spiritual tingkat rendah, bukanlah jumlah yang kecil bagi banyak kultivator di alam kondensasi. Selain itu, arena perjudian memiliki aturan. Taruhan ini bukan satu arah, melainkan dua arah. Dengan kata lain, jika Lin Xuan kalah, dia harus memberikan Chen Xiao 20.000 poin kontribusi atau 2.500 batu spiritual inferior. Bahkan murid-murid inti veteran yang telah berada di sekte dalam selama bertahun-tahun pun akan kesulitan untuk menyediakan taruhan sebesar itu. Belum lagi Lin Xuan, seorang murid baru yang baru saja masuk ke sekte dalam. Seberapa yakinkah Lin Xuan dengan kemampuannya sehingga berani menerima tantangan dan mempertaruhkan segalanya? Semua orang sangat terkejut, semua mata tertuju ke arena, dan semua orang tak bisa menahan diri untuk menantikan pertempuran yang akan datang. Di bawah arena, Chen Xiao tidak langsung setuju setelah mendengar itu, melainkan terdiam dan merenung. Taruhannya tinggi, tetapi dia mampu menanggungnya, hanya saja akan sedikit menyakitkan. Namun, karena bahkan para murid di lapangan pun dapat mempertimbangkan hal ini, dia, sebagai anggota elit sekte dalam, tentu saja juga memikirkannya.
Kemudian bandingkan dengan ekspresi tenang dan terkendali Lin Xuan sepanjang adegan tersebut. Jantung Chen Xiao mulai berdebar kencang. Kepercayaan diri saya awalnya sedikit goyah pada saat ini. Kemenangan sudah tidak lagi pasti. Namun, pada saat itu, dia berdiri di bawah ring. Sebagai anggota elit dari Sekte Dalam, tidak ada alasan bagi mereka untuk mundur. Jika kabar tersebut sampai ke petinggi sekte, masa depannya akan terancam. Bakatnya tidak seperti seorang jenius papan atas seperti Ruo Lin Xuan, dan dia masih bergantung pada sumber daya sekte. Seketika itu juga, Chen Xiao berkata dengan lantang, "Oke, aku setuju dengan taruhan ini." Setelah mengatakan itu, dia melemparkan kartu identitasnya kepada pelayan yang tidak jauh dari situ, dan dengan sekali lompat, dia muncul di arena, menghadap Lin Xuan dari kejauhan. Semua orang di lapangan menjadi lebih bersemangat dan waspada. Hal ini melibatkan anggota elit dari Sekte Dalam yang berpartisipasi dalam pertempuran. Ada juga Lin Xuan, yang telah sangat terkenal sejak awal kariernya, reputasinya semakin menguat, namun ia tidak pernah terkalahkan, membuat kemajuan pesat dan menciptakan banyak rekor. Terlepas dari siapa yang menang atau kalah, duel antara keduanya akan sangat seru dan menegangkan. Semua orang sangat gembira dan penuh antisipasi. Tak lama kemudian, dia akan menyelesaikan pendaftaran dan mengembalikan kartu identitas kepada Chen Xiao. Wasit juga mengumumkan, duel dimulai. Chen Xiao menatap Lin Xuan di hadapannya, ekspresinya dingin, dan berkata, "Adik Lin, ayo bertarung. Mari kita lihat kekuatan jenius terhebat ini." Percakapan mereka hanya berputar seputar Perang Dunia I. Adapun konflik sebelumnya, mereka tetap bungkam. Lebih baik menunggu hasil perang sebelum membahas masalah ini. Mengangkat isu ini sekarang dapat mengganggu persaingan taruhan, yang akan berdampak buruk. Seorang pejuang bertarung ketika saatnya tiba. Lakukan semuanya dengan sepenuh hati dan bertindaklah tanpa ragu. Seharusnya tidak terpengaruh oleh hal-hal eksternal. Setelah mengatakan itu, Chen Xiao berubah menjadi bayangan kabur, menghancurkan lapisan udara dan melepaskan ledakan sonik yang mengerikan saat dia menyerbu ke arah Lin Xuan. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Lin Xuan dan melayangkan pukulan seperti bola meriam. Tinju pengguncang gunung. Pukulannya bagaikan guntur, mengguncang gunung. Kekuatannya begitu besar sehingga sangat menakutkan. Itu adalah kekuatan yang telah melampaui alam transformasi Qi dan mencapai alam kondensasi. Para murid di sekitar semuanya terkejut dan merasa merinding saat melihat ini. Mereka tidak menyangka Chen Xiao akan melepaskan kekuatan alam kondensasi begitu dia bergerak, tanpa menunjukkan niat untuk menahan Lin Xuan. Ini menunjukkan betapa mereka menghargai Lin Xuan. Mengesampingkan hal-hal lain, satu pukulan ini saja sudah cukup untuk membunuh seorang ahli alam transformasi Qi. Tingkat puncak, bagaimana Lin Xuan akan merespons? Semua murid menatap dengan mata terbelalak, tanpa berkedip, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Adegan pembukaannya sangat seru, tidak heran jika ini menjadi pertempuran besar yang melibatkan murid-murid inti elit. Semua orang menjadi semakin antusias. Kekuatan Lin Xuan terus dilepaskan, dan tidak pernah mencapai batasnya. Pukulan ini, meskipun sangat kuat, namun Lin Xuan seharusnya mampu menahannya, setidaknya, dia seharusnya tidak dikalahkan dalam satu gerakan. Semua orang berspekulasi, sungguh, di atas panggung, ekspresi Lin Xuan dingin saat ia membalas serangan itu dengan pukulan balasan. Tinju yang perkasa, kekuatan tinju yang mendominasi itu meluap, sangat ganas, melonjak ke segala arah, dan kekuatannya tidak kalah dahsyat. Momen berikutnya, di bawah pengawasan ketat semua orang di lapangan. Kedua kepalan tangan itu berbenturan dengan suara keras. Bang! Sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Gempa susulan menyebar membentuk riak yang terlihat. Para murid di sekitar sangat terkejut sehingga pandangan mereka menjadi gelap, telinga mereka berdengung, dan darah mereka mendidih. Mereka menderita luka dalam dan hampir roboh ke tanah. Dia sangat terkejut dan mundur ke belakang. Bab 87 Tampilan. Mereka bahkan tidak mampu menahan gempa susulan. Apakah ini kekuatan dari elit sekte internal? Para murid semuanya merasa ngeri dan mata mereka menyapu seluruh area tersebut. Lalu mereka melihat arena itu. Setelah menerima pukulan keras itu, keduanya mundur. Mereka masing-masing mundur 7 atau 8 meter sebelum berhenti. Sekarang, keduanya memiliki kekuatan yang seimbang. Kerumunan itu pun bergemuruh. Para murid sangat terkejut,
dan baru kemudian mereka menyadari bahwa Lin Xuan benar-benar memiliki kekuatan yang setara dengan alam kondensasi. Selain itu, Chen Xiao bukanlah kultivator biasa di alam kondensasi. Dia adalah seorang elit alam kondensasi tingkat ketiga, anggota sekte dalam, dan memiliki rekam jejak mampu melawan kultivator alam kondensasi tingkat keempat. Meskipun begitu, Lin Xuan, seorang murid baru, berhasil mengimbangi Chen Xiao dalam pertarungan langsung. Hal ini sungguh mengejutkan semua murid. Mereka kemudian teringat mengapa Lin Xuan menetapkan aturan taruhan tersebut. Ternyata Lin Xuan memang memiliki kekuatan yang cukup. Dengan mempertimbangkan keterbatasan sudut pandang mereka sendiri, mereka menyadari bahwa mereka menggunakan hal itu untuk mengejek dan mencemooh Lin Xuan, dan merasa malu, sehingga mereka menundukkan kepala. Namun tampaknya mereka tidak bisa disalahkan untuk hal ini. Karena, di seluruh sekte Liu Yun, belum pernah ada preseden seperti ini. Setelah menyadari hal ini, para murid menjadi semakin ngeri. Kali ini, Lin Xuan sekali lagi mencetak rekor baru. Itu benar-benar menakutkan. Di atas panggung, ekspresi Chen Xiao juga berubah serius. Meskipun pukulannya merupakan sebuah ujian, pukulan itu tetap melepaskan kekuatan alam kondensasi. Bahkan mereka yang berada di tingkat pertama atau kedua alam kondensasi harus diperlakukan dengan sangat serius, karena mereka mungkin tidak mampu menahan serangan tersebut. Namun, Lin Xuan mampu menahan semua itu. Yang lebih penting lagi, tingkat kultivasi Lin Xuan hanya berada di tingkat keempat alam transformasi Qi, hampir tidak mencapai tahap menengah alam transformasi Qi. Begitulah caranya dia mendapatkan kekuatan untuk melampaui seluruh alam. Ini menakutkan. Dia juga tahu mengapa Lin Xuan memiliki reputasi seperti itu, dipuji sebagai jenius terkemuka di sekte tersebut, dan bahkan murid sejati Xuan Lan telah berinisiatif untuk bersaksi membela Lin Xuan. Kekuatan tempur ini berbicara dengan sendirinya. Dia juga sangat terkesan dengan bakat Lin Xuan. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut. Kompetisi ini merupakan tantangan yang ia inisiasi. Dia, seorang anggota elit dari sekte dalam, menantang seorang murid baru yang baru 3 hari berada di sekte dalam. Dalam situasi seperti ini, dia tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Sekalipun bakat Lin Xuan melampaui orang lain, itu tetaplah sesuatu yang menakjubkan. Namun pada akhirnya, dia berada satu tingkat lebih tinggi daripada Lin Xuan. Jika dia dikalahkan, nasibnya kemungkinan besar akan mengerikan. Oleh karena itu, meskipun dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tetap harus menang. Seketika itu juga, ekspresi Chen Xiao mengeras, dan dia menatap Lin Xuan, lalu berkata dengan dingin. Lin Xuan, kau memiliki bakat luar biasa dan sangat kuat. Aku takjub bukan main, namun kamu masih seorang murid baru. Oleh karena itu, aku tidak bisa mengalah padamu. Mulai sekarang, aku tidak akan menahan diri lagi. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraih pedang panjang dan ramping, yang muncul di tangannya. Bagus. Lin Xuan mengangguk sebagai jawaban. Dia juga mengeluarkan pedang berharga. Ekspresi muram muncul di wajahnya. Chen Xiao benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai murid inti elit, dia jauh lebih unggul daripada murid inti biasa seperti Shen Anran. Dia perlu mengerahkan sebagian dari kekuatan sebenarnya untuk menang. Melihat hal ini, semua orang di lapangan menjadi sangat bersemangat. Apakah itu hanya sebuah tes? Apakah ini saatnya untuk serius? Pukulan dahsyat itu sungguh luar biasa kuat. Jika ini adalah pertempuran sungguhan, seberapa intens dan serukah itu? Semua orang menjadi semakin antusias. Pada saat yang sama, mereka semua mundur satu persatu tanpa kesepakatan sebelumnya. Gempa susulan sebelumnya hampir menyebabkan mereka mengalami cedera internal. Jika gunung berapi itu meletus lagi, mereka kemungkinan akan menderita cedera serius akibat gempa susulan. Dia datang untuk menonton pertandingan, tetapi malah cedera, itu cukup lucu. Mereka tidak mau, lebih baik menjauh dan menonton pertandingan dari kejauhan. Mereka mundur ke tepi alun-alun sebelum berhenti. Bagian tengahnya benar-benar kosong. Bahkan Shen Anran dan Zhou Ze, yang berada di puncak alam transformasi Qi, pun tidak berani mendekat. Hanya beberapa petugas, yang berada di tahap akhir alam kondensasi dan bertanggung jawab untuk pencatatan, yang tetap berada di sekitar arena. Hal ini menciptakan pemandangan yang aneh. Hal itu membuatmu ingin tertawa, tetapi kamu tidak bisa. Kedua orang di atas panggung mengabaikan semua itu. Begitu Lin Xuan selesai berbicara, aura Chen Xiao berubah,
bertransformasi menjadi ujung yang sangat tajam yang menyebar keluar. Itulah bentuk dasar dari niat pedang. Meskipun, seperti Shen Anran, dia juga berada pada tahap awal pengembangan niat pedang. Namun, dia berada di tingkat ketiga alam kondensasi, satu alam utama lebih tinggi dari Shen Anran, dan tiga alam minor lebih tinggi. Selain itu, kemampuan bela dirinya jauh lebih unggul daripada Shen Anran. Wei Neng jauh lebih unggul dari Shen Anran. Shen Anran bahkan tidak bisa mendekatinya. Pada saat yang sama, kekuatan tingkat ketiga dari alam kondensasi juga tiba-tiba meletus. Kekuatannya yang menakutkan menyebar dalam gelombang, menerjang ke segala arah dan membuat orang-orang merinding. Seketika itu juga, Chen Xiao bergerak. Api mengembul langit. Dengan teriakan dingin, dia melepaskan tebasan yang berubah menjadi pancaran pedang berapi sepanjang puluhan kaki, menyapu ke arah Lin Xuan. Panas yang hebat menyebar keluar, menyebabkan suhu seluruh alun-alun melonjak. Rasanya seperti aku telah memasuki lautan api. Dengan peningkatan niat pedang yang baru lahir, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Riak samar muncul di kehampaan, seolah-olah tidak mampu menahan tekanan dan mengalami distorsi. Kekuatan dan pengaruhnya begitu besar sehingga menimbulkan kekaguman sekaligus kengerian. Kecepatannya juga sebanding. Dalam sekejap mata, benda itu turun menimpa kepala Lin Xuan. Ekspresi Lin Xuan juga berubah muram. Di luar dugaan, Chen Xiao tidak mengikuti aturan dan menggunakan teknik konsepsi artistik dalam langkah keduanya. Selain itu, ini juga merupakan bentuk dasar dari niat pedang. Teknik yang digunakan oleh Chen Xiao lebih dari 10 kali lebih kuat daripada teknik yang digunakan oleh Shen Anran. Seperti yang diharapkan, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin besar kekuatan dari niat yang ditingkatkan. Lin Xuan menghela napas dalam hati. Sekarang, dia harus mengungkap lebih banyak lagi. Seketika itu juga, pancaran cahaya yang sangat tajam terpancar dari Lin Xuan dan melesat ke langit. Kemanapun ia lewat, udara langsung hancur berkeping-keping. Awan putih yang menjulang tinggi di langit seketika terbelah menjadi kepingan-kepingan tak terhitung jumlahnya oleh kekuatan tak terlihat dan lenyap. Bahkan cahaya pedang berapi yang sangat dahsyat itu tampak seperti digenggam oleh tangan raksasa di kehampaan, kecepatan benturannya tiba-tiba terhenti. Prestisenya juga telah menurun secara signifikan. Para murid di sekitar mereka merasakannya dengan lebih intens, mereka merasakan cahaya dingin menusuk tulang mereka, kulit mereka terasa nyeri, dan penglihatan mereka tiba-tiba menjadi gelap gulita, seolah-olah mereka menjadi buta. Dia dengan cepat menoleh ke samping, dan barulah sebagian penglihatannya kembali. Kejutan di hatiku juga meningkat beberapa kali lipat. Di luar dugaan, Lin Xuan mampu melepaskan kekuatannya. Seni bela diri macam apa ini? Mereka semua telah sampai di tepi arena pertarungan, ratusan meter jauhnya dari ring. Bahkan dari kejauhan pun tidak mungkin untuk melihatnya. Itu benar-benar mengejutkan. Para diakon di sekitar arena, yang semuanya berada di tahap akhir alam kondensasi, juga merasakan pandangan mereka kabur. Mereka dengan cepat mengalirkan energi sejati mereka untuk memulihkan diri dan memandang Lin Xuan di arena, hati mereka bergetar. Apakah ini sebuah konsep artistik yang sudah sepenuhnya terbentuk? Setengah dari niat pedang, aku tak pernah menyangka rumor itu benar. Lin Xuan ternyata menggunakan setengah dari niat pedangnya. Dia baru menjadi pemula selama sebulan. Tingkat pemahaman ini sungguh menakutkan. Petik 2. Para diaken berseru kaget, benar-benar takjub. Tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa Lin Xuan benar-benar akan memahami setengah dari niat pedang itu dan kemudian melepaskannya. Bab 88 Keuntungan. Di arena, ekspresi Lin Xuan tampak serius. Memang, pada saat ini dia melepaskan setengah dari kekuatan pedangnya dengan niat untuk bertahan melawan cahaya pedang berapi yang datang. Tidak ada yang bisa dia lakukan, tingkat kultivasinya satu tingkat lebih rendah daripada Chen Xiao. Meskipun keduanya merupakan bentuk dasar dari niat pedang, versi Chen Xiao lebih dari 10 kali lebih kuat daripada versi Shen Anran. Dia tidak punya pilihan selain merespons dengan konsepsi artistik yang bahkan lebih kuat. Seketika itu juga, Lin Xuan menebas ke atas dengan pedangnya. Badai, seberkas cahaya pedang, disertai dengan angin kencang yang menusling Ren Xin Fei, melesat keluar. Dengan peningkatan setengah dari niat pedang, ukuran dan kekuatannya melonjak, dan dalam sekejap, kekuatannya bahkan 3 kali lebih kuat daripada cahaya pedang berapi besar yang menekan ke bawah.
Segera setelah itu, sebuah pukulan keras menghantam pedang yang menyala itu. Ledakan, sebuah ledakan dahsyat terdengar. Gempa susulan yang mengerikan menyebar keluar, menyebabkan para murid di dalam alun-alun mengalami telinga berdenging dan hampir kehilangan pendengaran. Hatiku dipenuhi dengan kengerian yang lebih besar lagi. Dia dengan cepat menggunakan energi batinnya untuk melindungi telinganya, dan lebih baik tidak melihat ke arah arena. Para diakon di sekitar arena juga menunjukkan sedikit perubahan ekspresi. Melihat keduanya di atas panggung, orang pasti merasa sedikit terguncang. Jelas, meskipun mereka semua berada di tahap akhir alam kondensasi, mereka tetap terpengaruh secara signifikan. Di arena, setelah serangan itu, asap dan debu memenuhi udara, dan gelombang angin serta api bergulir masuk lalu menghilang. Keduanya sangat terkejut hingga terhuyung mundur. Lin Xuan mundur sekitar 7 atau 8 meter sebelum ia kembali menyeimbangkan diri. Namun, Chen Xiao mundur lebih dari 10 meter. Kali ini, Lin Xuan berada di atas angin. Para murid semuanya telah tersadar dan pulih sedikit sebelum menoleh kembali ke arena. Keheningan menyelimuti tempat kejadian. Butuh beberapa saat sampai suasana menjadi meriah. Astaga, kakak senior Chen Xiao adalah anggota elit Sekte Dalam, namun dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan melawan Lin Xuan, seorang murid baru. Benarkah ini? Benar, kakak Lin Xuan terlalu kuat. Itu adalah niat yang sepenuhnya terbentuk, niat pedang yang setengah terbentuk. Setelah melepaskan niat pedang setengah terbentuk itu, kekuatan kakak Lin Xuan meroket, dan bahkan kakak Chen Xiao pun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Niat yang terbentuk sempurna, niat setengah pedang. Aku tak pernah menyangka rumor itu benar, benar-benar benar. Dia baru menjadi pemula selama sebulan, namun tingkat kultivasinya telah meningkat pesat, kekuatannya meroket, dan dia bahkan telah memahami esensi dari seni bela diri tersebut. Bakat ini sungguh menakutkan. Ya, saya belum pernah melihat bakat yang begitu menakutkan sebelumnya. Petik 2 petik 2. Para murid berdiskusi di antara mereka sendiri, mata mereka tertuju pada Lin Xuan, sangat terkejut. Setelah tiba di arena, Lin Xuan berpartisipasi dalam beberapa duel. Bahkan Shen Anran, yang telah menguasai bentuk dasar niat pedang dan berada di puncak alam transformasi Qi, bukanlah tandingan Lin Xuan. Mereka tahu bahwa kekuatan Lin Xuan telah melampaui alam transformasi Qi dan mencapai alam kondensasi. Oleh karena itu, ketika Chen Xiao, seorang anggota elit dari Sekte Dalam, tiba dan mengeluarkan tantangan, mereka tidak lagi berani mengejek Lin Xuan seperti sebelumnya, dengan asumsi bahwa Lin Xuan akan menang. Namun pada kenyataannya, mereka masih percaya bahwa Lin Xuan lebih mungkin kalah. Bakat Lin Xuan luar biasa, sangat tinggi dan menakutkan, tetapi pada akhirnya waktu kultivasinya relatif singkat, dan dia masih satu alam di belakang Chen Xiao. Namun di luar dugaan, setelah duel dimulai, keduanya berimbang pada langkah pertama, tetapi Lin Xuan justru unggul pada langkah kedua. Seorang murid baru, yang bertarung melawan murid elit Sekte Dalam, meskipun berada di tingkatan yang berbeda jauh, justru berhasil unggul. Mereka benar-benar tidak percaya, hal ini sekali lagi menghancurkan harapan mereka. Setelah mendengar bahwa Lin Xuan telah menggunakan setengah dari niat pedangnya dalam pukulan menentukan ini untuk mencapai hasil seperti itu, dia menjadi semakin terkejut. Di luar dugaan, rumor yang beredar dari gerbang luar ternyata benar, tanpa sedikit pun dilebih-lebihkan. Lin Xuan, seorang murid baru, benar-benar telah menguasai sepenuhnya maksud dari jurus pedang, bahkan setengahnya pun sudah dikuasai. Para murid bahkan lebih tidak percaya. Mengingat Lin Xuan baru menjadi murid selama sedikit lebih dari sebulan, tidak hanya tingkat kultivasinya yang mengalami kemajuan pesat, tetapi kekuatannya juga meningkat secara dramatis. Dia bahkan mampu memahami konsepsi artistik yang utuh, dan niat pedang yang masih setengah jadi. Dalam waktu sesingkat itu, mereka bahkan mungkin tidak mampu menembus ranah yang lebih kecil. Namun, Lin Xuan berhasil mencapai 3 hal, yang masing-masing lebih dari 10 kali lebih baik daripada pencapaian mereka. Ini benar-benar keterlaluan. Lin Xuan baru menjadi murid dalam waktu singkat, dan sekte tersebut mungkin belum sempat memperhatikannya atau mengalokasikan sumber daya untuknya. Dengan kata lain, Lin Xuan mampu melakukan semua ini karena bakatnya sendiri. Seketika itu juga, para murid memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang bakat Lin Xuan yang menakutkan. Rumor tersebut tidak dibesar-besarkan, bahkan, rumor tersebut agak diremehkan.
Tingkat kejeniusan Lin Xuan jauh lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Bahkan para jenius terkemuka dari sekte-sekte itu pun tampak sedikit lebih rendah dari Lin Xuan. Karena ketika mereka berada di alam transformasi Qi, mereka tidak memiliki penampilan yang menakutkan seperti Lin Xuan. Namun, para murid tidak berani terlalu memikirkan hal-hal itu. Para jenius terkemuka itu kini setidaknya berada di alam pembukaan roh dan memegang posisi tinggi di sekte masing-masing. Lin Xuan hanyalah seorang murid baru berada di alam transformasi Qi, masih jauh dari cukup baik. Meskipun Lin Xuan memiliki potensi yang sangat besar, dia tetap disegani. Namun pada akhirnya, itu bukanlah kekuatan sejati, itu hanya bisa mendapatkan rasa hormat, bukan kekaguman. Dalam dunia bela diri ini, hal terpenting adalah kekuatan diri sendiri. Yang disebut potensi hanyalah harapan belaka. Di arena, Chen Xiao merasakan gelombang Qi dan darah, dan dengan cepat mengaktifkan seni bela diri penguatan tubuhnya untuk menstabilkan dirinya. Ketika dia menatap Lin Xuan, tatapannya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka kekuatannya akan meningkat begitu drastis setelah dia melepaskan bentuk dasar dari niat pedangnya. Namun mereka bahkan tidak mampu meraih hasil imbang, dan akhirnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Meskipun dia memiliki sedikit gambaran tentang apa yang sedang terjadi, rumor dari sekte luar mungkin benar, Lin Xuan memang telah menguasai setengah dari niat pedang. Lagi pula, bahkan Xuan Lan, seorang murid sejati, bersaksi untuk Lin Xuan. Namun di luar dugaan, Lin Xuan, yang baru berada di tingkat keempat alam transformasi Qi, mampu melepaskan kekuatan yang begitu dahsyat hanya dari setengah niat pedang. Bahkan banyak kultivator tingkat puncak alam transformasi Qi yang berpengalaman pun mungkin jauh lebih rendah daripada Lin Xuan. Bakat Lin Xuan jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Chen Xiao menghela napas dalam hati, dan merasa sangat terkejut. Pada saat yang sama, rasa lega menyelimuti hatiku. Untungnya, dia masih menyimpan kartu truf, setengah dari niat pedang. Tujuan dari pisau dan tujuan dari pedang berada pada tingkat konsepsi artistik yang sama. Dan semuanya masih setengah jadi. Tekniknya jauh lebih unggul daripada teknik Lin Xuan. Dia juga bisa memenangkan pertandingan ini. Adapun apakah Lin Xuan masih menyembunyikan sesuatu, dia tidak tahu, dan tidak berani memikirkannya lebih lanjut. Karena Lin Xuan, seorang murid baru, telah melihat tingkat kultivasinya meroket dan telah memahami setengah dari niat pedang, yang sudah cukup menakutkan. Jika Lin Xuan masih menyembunyikan sesuatu dalam keadaan seperti ini, maka dia bukan hanya seorang jenius papan atas, dia adalah monster. Bakat luar biasa seperti itu sangat langka, tidak hanya di sekte awan mengalir, tetapi juga di seluruh kerajaan Changyuan. Jika Lin Xuan benar-benar seorang jenius setingkat itu, dia akan menerima kekalahan dengan sukarela. Dia sebenarnya tidak dirugikan setelah dikalahkan oleh seorang jenius, dan dia tidak akan menjadi sasaran ejekan atau cemoohan. Lagi pula, makhluk-makhluk mengerikan seperti itu pada dasarnya memang menakutkan. Menghadapi tantangan di luar kemampuan seseorang semudah makan dan minum. Bab 89/10 Niat Pedang. Seketika itu juga, Chen Xiao berkata dengan suara berat. Lin Xuan, kau sangat kuat. Ini sekali lagi melebihi ekspektasi saya. Namun, jika hanya ini kekuatan yang Anda miliki, kamu pasti akan kalah dalam taruhan ini. Kamu bisa mencobanya. Lin Xuan tersenyum tenang dan memberikan jawaban yang ambigu. Mendengar itu, jantung Chen Xiao berdebar kencang, dan dia memiliki firasat buruk. Namun, karena keadaan sudah sampai pada titik ini, dia tidak bisa lagi menahan diri. Terlepas dari apakah Lin Xuan masih menyembunyikan sesuatu atau tidak, dia harus menggunakan kartu truf terakhir ini agar tidak menyesal dalam pertempuran ini. Oke, aku akan mencobanya. Chen Xiao berteriak sambil menggenggam pisau dengan kedua tangan, dan aura yang lebih menakutkan dan mendominasi terpancar darinya. Para murid di sekitar merasakan sakit yang tajam dan ancaman yang mematikan. Mereka buru-buru mundur, hati mereka dipenuhi kengerian. Para petugas di samping arena juga terkejut dan berseru kaget. Inilah konsepsi artistik yang telah difinalisasi. Niat pedang yang belum sepenuhnya terbentuk. Di luar dugaan, Chen Xiao juga memahami konsep artistik yang telah terbentuk. Petik 2 petik 2. Konsepsi artistik adalah manifestasi paling mendasar dari hukum dan aturan langit dan bumi, dan sangat sulit untuk dipahami. Bahkan di antara murid-murid elit sekte dalam,
sangat sedikit yang mampu memahami niat yang sepenuhnya terbentuk pada tahap awal alam kondensasi. Sebagian besar dari mereka baru berhasil memahaminya setelah mencapai tahap akhir alam kondensasi atau bahkan setelah menembus ke alam roh pembuka. Chen Xiao, yang baru berada di tingkat ketiga alam kondensasi, yang dianggap sebagai tahap awal alam kondensasi, sebenarnya memahami niat yang sepenuhnya terbentuk dan niat pedang yang setengah terbentuk. Di antara para elit sekte internal, dia sudah menjadi seorang jenius yang luar biasa. Hal ini menimbulkan kehebohan di kalangan Diaken. Namun, jika dibandingkan dengan Lin Xuan, yang baru berada di alam pengumpul Qi di sekte luar tetapi telah memahami niat yang sepenuhnya terbentuk dan niat pedang yang setengah terbentuk, ini sangat berbeda. Maka akan terlihat sederhana dan biasa saja. Saat ini, Lin Xuan berada di sini, berjudi dengan Chen Xiao di arena. Oleh karena itu, para Diaken juga sempat terguncang sesaat, tetapi kemudian tenang kembali. Perhatian kami kembali tertuju ke arena. Awalnya, niat pedang Lin Xuan, setelah melepaskan setengah dari kekuatannya, cukup dahsyat. Bahkan Chen Xiao, anggota elit sekte dalam, berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan agak tidak mampu mengalahkannya. Namun kini, Chen Xiao juga telah melepaskan konsepsi artistik yang sepenuhnya terbentuk, sebuah niat pedang yang setengah terbentuk. Pada tingkat konsepsi artistik yang sama, kultivasi Chen Xiao berada satu tingkat lebih tinggi daripada Lin Xuan, sehingga kekuatan yang dilepaskannya akan jauh lebih kuat. Hal ini menambah babak baru dalam pertarungan judi, membuatnya semakin seru. Mata mereka juga menunjukkan kegembiraan. Ini adalah pertarungan judi yang hanya terjadi sekali setiap beberapa bulan di arena perjudian. Para Diaken tidak merendahkan suara mereka, dan kata-kata mereka terdengar bahkan oleh para murid yang telah mundur keluar alun-alun, ratusan meter jauhnya. Seketika itu juga, terjadi kehebohan. Kakak senior Chen Xiao juga telah menguasai niat sepenuhnya, dan setengah dari niat pedang. Bentrokan antara niat setengah pedang dan niat setengah pisau. Kulturisasi kakak senior Lin Xuan masih agak kurang, dia mungkin kalah. Itu belum tentu benar, mungkin kakak senior Lin Xuan punya beberapa kartu truf tersembunyi. Bukankah setengah pedang saja sudah cukup sebagai bukti niat? Bagaimana mungkin ada kartu truf lain? Petik 2 petik 2. Para murid ramai berdiskusi. Mereka masih belum terlalu optimis tentang Lin Xuan. Lagi pula, Lin Xuan hanyalah seorang murid baru yang baru saja memulai studinya. Saat ini, sebagian besar murid bahkan belum mengenal sekte luar. Di sisi lain, Lin Xuan membuat kemajuan pesat, memasuki sekte dalam, dan bahkan menginjak-injak para murid sekte dalam yang berpengalaman itu. Para murid tentu saja merasa sangat tidak nyaman. Namun, ini adalah dunia di mana kekuatan berkuasa dan yang kuat memerintah segalanya. Mereka semua memanggil Lin Xuan dengan sebutan kakak senior, karena mereka merasa gentar dengan kekuatannya. Jauh di lubuk hati, aku masih berharap Lin Xuan akan kalah. Perjalanan Lin Xuan sungguh gemilang. Jika mereka bisa kalah sekali saja, mereka akan merasa sedikit lebih baik. Mereka menghibur diri dengan pemikiran ini. Sayangnya, mereka hanya berfantasi. Tidak mudah bagi Lin Xuan untuk kalah. Di arena, setelah melepaskan setengah dari niat pedangnya, Chen Xiao tidak mengatakan apapun lagi dan kemudian bergerak. Api berkobar hebat. Dengan hentakan kakinya, dia melayang ke udara, menggenggam pedang berharga itu dengan kedua tangan, dan menurunkannya dengan keras. Seberkas cahaya merah menyala melesat keluar, menunggangi kobaran api, dan menyerbu ke arah Lin Xuan. Dengan peningkatan setengah dari niat pedang, kekuatannya melonjak dengan cepat, berubah menjadi pancaran pedang merah tua sepanjang puluhan kaki, seolah-olah menghancurkan kehampaan, dan jatuh langsung ke arah Lin Xuan. Kekuatannya jauh melampaui kekuatan sebelumnya. Suhu udara di sekitarnya juga melonjak, dan bahkan ruang hampa pun tampak terdistorsi. Bahkan para murid yang berada jauh di alun-alun pun merasakan mulut mereka tiba-tiba kering dan sensasi terbakar di dalam darah mereka, seolah-olah energi sejati mereka akan menyala kapan saja. Saya juga takjub dengan kekuatan Chen Xiao. Para petugas di samping arena juga merasakan kulit mereka sangat panas dan baru pulih setelah mengaktifkan energi batin mereka. Chen Xiao bahkan lebih terkejut. Dengan kekuatan seperti itu, terutama saat dia melepaskan setengah dari niat pedangnya, bahkan kultivator alam kondensasi tingkat 7 biasa pun tidak akan yakin bisa mengalahkan Chen Xiao, kan? Kekuatan serangan ini sudah mendekati kekuatan kultivator alam kondensasi tingkat lanjut.
Chen Xiao biasanya menyembunyikan banyak hal. Pada saat ini, semuanya terungkap demi Lin Xuan. Tampaknya mereka juga sangat menghargai Lin Xuan. Semua murid dan Diaken menatap ke arah Lin Xuan. Kali ini, Chen Xiao telah menunjukkan kekuatan tempur beberapa kali lebih besar. Bagaimana Lin Xuan akan menghadapinya? Akankah mereka dikalahkan di tempat, atau akankah mereka melepaskan kekuatan yang lebih besar lagi? Semua orang sangat menantikannya. Di arena, tidak buruk. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya sedikit. Sayang sekali, dia menabrakku. Saat dia selesai berbicara, dia memiringkan pedangnya ke samping, dan seberkas cahaya melesat keluar. Badai. Dalam sekejap, ketajaman yang mengerikan terpancar dari tubuh Lin Xuan, melesat ke langit seolah merobek langit. Sangat menakutkan. Ujung pedang juga menajam secara dramatis berkat peningkatan ketajaman yang menakutkan ini. Angin berputar di sekelilingnya berubah menjadi badai, menyapu bersih segala sesuatu yang ada di jalurnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya kemanapun ia pergi. Bahkan kobaran api yang menyebar dari cahaya pedang merah yang turun pun padam. Sebelum cahaya pedang yang dahsyat itu sempat dilepaskan, badai telah memadamkan sebagian besar kekuatan cahaya pedang api merah tua tersebut. Kekuatannya tak tertandingi. Momen selanjutnya, cahaya pedang yang ganas turun. Dari bawah, menebas cahaya bila api merah tua. Klik, kali ini, tidak ada ledakan lagi. Terdengar suara yang jernih. Cahaya berbentuk bilah merah tua itu rapuh seperti biskuit, langsung patah menjadi dua. Seketika itu, ia berubah menjadi aliran energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi lalu menghilang. Namun, kekuatan cahaya pedang yang dahsyat itu sedikit berkurang, tetapi kecepatannya tetap sama, dan pedang itu terus menebas ke arah Chen Xiao. Di tempat cahaya pedang itu lewat, terdengar serangkaian suara retakan yang tajam, seolah-olah ruang angkasa itu sendiri telah hancur. Menakutkan sekali, ini adalah niat yang sepenuhnya terbentuk, 1/10 dari niat pedang. Chen Xiao merasakan ketajaman yang mengerikan membubung ke langit, dan terkejut, sehingga ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan sebenarnya menyembunyikan sesuatu. Bagi seorang murid batin di alam transformasi Qi, memahami setengah dari maksud tersebut saja sudah merupakan keajaiban, mencetak rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di luar dugaan, Lin Xuan ternyata memahami lebih banyak lagi. 1/10 dari niat pedang. Ini bukan sekadar keajaiban, ini benar-benar luar biasa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa rumor-rumor itu bukan hanya benar, tetapi juga sangat meremehkan Lin Xuan. Untuk memahami 1/10 dari niat pedang di alam transformasi Qi, sulit dipercaya. Bab 90 Pembunuhan. Perlu dicatat bahwa banyak murid sejati dan tetua sekte dalam yang telah mencapai alam pembukaan roh mungkin bahkan tidak mampu memahami 1/10 dari esensi tersebut. Namun Lin Xuan, seorang murid baru di alam transformasi Qi, berhasil melakukannya. Hal ini sungguh mengejutkan dan membuat Chen Xiao ngeri, karena ia merasa hal itu sama sekali tidak bisa dipercaya. Namun karena itu terjadi tepat di depan matanya, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Namun, saat itu dia tidak punya waktu untuk memikirkan semua itu. Cahaya pedang yang dilepaskan oleh Lin Xuan telah tiba. Kekuatan 1/10 dari niat pedangnya terlalu kuat. Dia berada satu alam lebih tinggi dari Lin Xuan, dan dia juga memiliki 1/10 dari niat pedangnya. Namun mereka benar-benar tak berdaya melawan Lin Xuan. Pada saat itu, dia tidak bisa tidak merasakan ancaman yang sangat mematikan. Dia tahu bahwa jika dia tidak mampu menahan serangan pedang ini, dia bisa dengan mudah terluka parah. Chen Xiao sama sekali tidak berani lengah. Energi sejatinya melonjak liar dari dantiannya, dan dia mengaktifkan setengah dari niat pedangnya, menebas sekali lagi. Wus! Kali ini, Chen Xiao melepaskan total 7 atau 8 pancaran pedang api merah. Ini sudah merupakan upaya putus asa untuk melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan potensi bahaya bagi tubuh seseorang. Meskipun begitu, semua cahaya pedang api merah itu rapuh seperti pancake tipis di hadapan cahaya pedang angin dahsyat yang diperkuat oleh 1/10 dari niat pedang. Saat menyentuhnya, benda itu langsung hancur berkeping-keping. Bahkan, pedang itu tidak mampu menyerap sebagian kecil pun dari kekuatan aura pedang angin kencang. Untungnya, hal itu berhasil menunda semuanya untuk beberapa saat. Chen Xiao sudah tahu bahwa begitu Lin Xuan mengungkapkan 1/10 dari niat pedangnya, kekalahannya tak terhindarkan. Oleh karena itu, tanpa ragu sedikit pun,
dia menggunakan gaya dorong balik dari benturan antara bilah dan cahaya pedang untuk terbang mundur. Dia langsung terjatuh dari ring dan terus mundur hingga berada lebih dari 100 meter sebelum berhenti. Namun, meskipun Chen Xiao berinisiatif menghindar dan mundur dari panggung, dia tetap terguncang hebat hingga darah dan qi-nya melonjak, dan dia tidak tahan lagi. Setetes darah menetes dari sudut mulutnya. Melihat Lin Xuan di arena, keterkejutan di hatinya semakin memuncak. Dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin tidak kalah hebatnya dengan sebagian besar elit sekte dalam di tahap akhir alam kondensasi. Di arena, cahaya pedang yang sangat kuat itu terus meluncur ke bawah, dan tanpa perlawanan dari Chen Xiao, cahaya itu menghantam arena. Ledakan yang mengerikan, seluruh alun-alun bergetar beberapa kali, seolah-olah akibat gempa bumi besar. Di kejauhan, para murid yang sudah berada di luar alun-alun semuanya terluka akibat guncangan tersebut dan jatuh ke tanah, berteriak kesakitan. Para diakon di sekitar arena juga sedikit mengubah ekspresi mereka, dan dengan cepat bangkit lalu terbang mundur. Mereka mundur sejauh 100 meter sebelum berhenti, masih merasakan ketakutan yang mencekam. Menatap ke arah cincin, saat itu, arena dipenuhi asap dan debu, menghalangi pandangan. Wah! Hembusan angin berhembus, membawa pergi asap dan debu yang tersisa. Adegan di arena tersebut diperlihatkan kepada semua orang. Kemudian, sebuah retakan besar tampak membentang di arena tersebut. Kejadian itu hampir membelah seluruh arena menjadi dua. Lin Xuan berdiri diam, ekspresinya dingin, dan perlahan menyarungkan pedangnya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Suara mendesing. Semua orang di lapangan menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak, terpaku di tempat, tidak percaya bahwa itu nyata. Hatiku dipenuhi dengan rasa kaget yang tak berujung. Pikiranku benar-benar kacau, seolah-olah tidak bisa berfungsi sama sekali. Butuh beberapa waktu sebelum beberapa orang secara bertahap sadar kembali. Mendesis. Seketika itu, suara-suara terkejut bergema di udara. Suasana berubah menjadi hiruk-pikuk, mencapai puncaknya. Astaga! Wow, apa yang sebenarnya terjadi? Arena ini mampu menahan sebagian besar pertempuran sekte elit, bagaimana bisa jadi seperti ini? Kakak Chen Xiao sudah kalah. Aku bahkan tidak melihat bagaimana dia dikalahkan. Sudah berapa lama, dan hasilnya sudah ditentukan. Bukankah kekuatan kakak senior Lin Xuan agak terlalu besar? Ini bukan hanya kuat, ini mengerikan, ini gila. Petik 2. Para murid semuanya sedang berdiskusi, menatap arena yang bobrok di kejauhan dan ekspresi tenang Lin Xuan, mereka semua sangat terkejut. Bahkan sekarang setelah saya sadar kembali, kerusakannya sama sekali tidak berkurang. Baru saja, mereka hanya melihat embusan angin dan gelombang api melahap seluruh arena. Namun tak lama kemudian, tanah bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi. Saat mereka menyadari apa yang telah terjadi, Chen Xiao sudah jatuh dari panggung, kalah, dengan darah di sudut mulutnya, jelas terluka. Arena aslinya hampir terbelah menjadi dua, dan menjadi bobrok. Lin Xuan berdiri di arena, ekspresinya dingin, dan perlahan menyarungkan pedangnya. Sebelumnya, Chen Xiao telah melepaskan setengah dari niat pedangnya, menyebabkan kekuatannya melonjak dan melepaskan serangan yang sangat dahsyat. Saat itu, mereka semua mengira bahwa Chen Xiao akan memenangkan kompetisi tersebut. Namun hanya dalam beberapa tarikan napas, terjadilah pemandangan seperti ini. Posisinya hampir terbalik sepenuhnya. Selisihnya terlalu besar. Mereka benar-benar tidak bisa mempercayainya. Bahkan sekarang setelah saya sepenuhnya terjaga, saya masih merasakan perasaan deja vu yang mendalam. Karena apa yang kita lihat terlalu tidak realistis. Rasanya seperti mimpi. Para murid sekali lagi merasa ngeri melihat Lin Xuan. Kali ini, bukan hanya soal bakat, tetapi juga kekuatan. Dengan demikian, kekuatan pedang yang hampir menghancurkan arena dan mengalahkan Chen Xiao tidak kalah dengan kekuatan sebagian besar elit sekte dalam. Mereka jauh melampaui murid-murid inti biasa. Tatapan mereka ke arah Lin Xuan dipenuhi rasa kagum dan takjub, dan mereka tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa jijik. Meskipun Lin Xuan baru berada di sekte itu selama sedikit lebih dari sebulan, mereka sudah berada di sekte dalam selama beberapa tahun. Begitulah adanya. Karena ini adalah dunia di mana kekuatan berkuasa dan yang kuat menguasai segalanya. Yang disebut senioritas tidak ada gunanya dalam menghadapi perbedaan kemampuan yang nyata. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan saat ini jauh melampaui apapun yang dapat mereka bandingkan. Tentu saja,
mereka tidak berani memperlakukannya dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Di belakang kerumunan, Chen Yuze menatap kosong ke arah Lin Xuan di arena, masih terkejut dan belum sepenuhnya pulih. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Lin Xuan, aku benar-benar meremehkanmu. Dia tidak pernah menyangka akan kalah dari Lin Xuan dalam kompetisi tersebut dan, karena kekecewaannya, ia masuk ke Sekte Dalam. Dalam waktu kurang dari 10 hari, Lin Xuan juga memasuki Sekte Dalam. Selain itu, satu-satunya keunggulan yang dimilikinya atas Lin Xuan, yang berada satu tingkat lebih tinggi dari Lin Xuan, juga telah dilampaui oleh Lin Xuan. Mereka bertemu lagi di arena perjudian ini. Murid inti veteran itu, yang telah dikalahkan bahkan setelah mengeluarkan dasar-dasar konsepsi artistiknya, langsung dibunuh oleh Lin Xuan. Kekuatan yang mereka tunjukkan lebih dari 10 kali lipat dibandingkan saat kompetisi akbar. Namun bukan itu saja, segera setelah itu, beberapa kultivator alam transformasi Ki tingkat lanjut naik ke arena untuk menantangnya, tetapi mereka semua langsung dibunuh oleh Lin Xuan. Meskipun Shen Anran, yang juga berada di puncak alam transformasi Ki dan telah menggunakan bentuk dasar niat pedang, dikalahkan oleh Lin Xuan. Kini, bahkan Chen Xiao, seorang elit sekte dalam di tingkat ketiga alam kondensasi, telah dikalahkan. Tingkat kekuatan ini hampir di luar imajinasinya. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa mempercayainya. Lin Xuan juga sangat terkejut, dan bahkan setelah beberapa saat berlalu, dia belum pulih sama sekali.